Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Elia Anissa dengan NIM A0C02310099. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang risiko audit dan bagaimana cara menentukannya. Kesalahan tersebut bisa berupa kesalahan biasa atau bahkan bentuk kecurangan. Oleh karena itu, auditor harus bisa mengidentifikasikan laporan keuangan tersebut apakah dia sudah wajar atau tidak sejak awal pemeriksaan, agar bisa memberikan pendapat opini wajar tanpa pengecualian. Ada 3 jenis resiko audit. Yang pertama ada resiko bawaan. Ini adalah jenis resiko yang memang sering rawan terjadi di perusahaan tersebut. Mungkin karena sifat bisnisnya atau memang karena terlalu banyak transaksi atau terlalu kompleks. Sebagai contoh, ada perusahaan tambang yang punya kontrak di luar negeri. Ini akan rawan mengalami kesalahan dibandingkan dengan perusahaan retail biasa. Yang kedua, ada resiko pengendalian. Resiko ini adalah bahwa perusahaan tersebut tidak efektif dalam pengendalian internalnya, sehingga akan rawan memberikan salah saji. Sebagai contoh, ada pengeluaran kas yang tidak bisa dikontrol atau bahkan tidak ada bukti pengeluarannya, sehingga ini akan beresiko tinggi atas laporan keuangan tersebut. Dan yang ketiga ada resiko deteksi. Resiko ini adalah bahwa prosedur audit yang dilakukan oleh auditor gagal dalam mendeteksi salah saji yang sebenarnya ada dalam perusahaan tersebut atau ada dalam laporan keuangan tersebut. Nah, ini penyebabnya bisa karena prosedur yang dipilih itu salah, atau yang kedua mungkin karena waktu dan tempatnya yang tidak tepat, dan yang ketiga mungkin karena jumlah sampelnya yang terlalu sedikit. Nah, ketiga jenis resiko tersebut saling berhubungan sehingga auditor harus tetap bisa memahami semua prosedur audit untuk tetap menjaga jumlah resiko audit tetap rendah. Sebagai contoh resiko, seorang auditor diminta mengaudit perusahaan teknologi yang baru berkembang. Yang pertama itu transaksinya kompleks dan banyak berbasis digital. Ini akan menimbulkan resiko bawaan yang tinggi. Dan yang kedua itu adalah perusahaan belum punya SOP atau sistem akuntansi yang kuat. Nah, ini adalah salah satu contoh risiko pengendalian yang kurang efektif sehingga akan menghasilkan risiko pengendalian yang juga akan lebih tinggi. Dan yang ketiga itu, maka auditor harus berhati-hati dan mengurangi risiko deteksi dengan membuat prosedur pemeriksaan yang lebih menyeluruh, seperti konfirmasi langsung, pengecekan data transaksi, dan uji analisis. Lalu bagaimana caranya auditor menentukan resiko audit ini? Nah, yang pertama memahami entitas. Ini bisa kita lakukan dengan memahami struktur organisasinya atau mungkin bentuk perusahaannya seperti apa. Dan yang kedua, melakukan observasi dan wawancara. Ini kita bisa lakukan dengan terjun langsung ke perusahaan tersebut untuk melihat cara mereka dalam menyusun laporan keuangan. Ketiga, melihat dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini jika ditemukan ada material, maka auditor harus berhati-hati untuk menghindari salah saji. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah menilai resiko itu antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, sekian materi yang bisa saya paparkan tentang resiko audit. Maafkan jika ada kesalahan kata atau mungkin kekurangan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa, Ibu.